Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tua Ilahi serial cerita tasawuf. Semoga kita semua diberikan hidayah dan umur taat yang panjang. Amin. Sebelum kita ke cerita, sebaiknya bagi yang belum subscribe kami mohon di-subscribe dulu. Supaya channel ini lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bismillahirrohmanirrohim. Pada suatu malam di rumah Bah Bahri. Terlihat Bah Bahri dan Abah Layau duduk sambil ngopi. Sesekali asap rokok mereka mengebul menutupi wajah mereka berdua. Terdengar Abah Layau memulai pembicaraan. Tuhanlah yang menciptakan agama yang ada, lalu Tuhan itu sendiri apa agamanya? Abah Layau mulai berbicara sedikit nyeleneh. Bah Bahri menyeruput kopinya setelah itu mulai menghisap rokok Ji Samsunya. Tuhan itu tidak beragama karena agama yang ada sudah diberikannya pada manusia, makanya sekarang dia sudah murtad. Kalau manusia yang tidak beragama apa namanya? Jawab Bah Bahri sedikit cuek dengan pertanyaan Abah Layau. Kalau manusia tidak beragama itu namanya kafir. Sambung Abah Layau kesal, dikarenakan Bah Bahri cuek-cuek saja dengan pertanyaan yang dilontarkannya. Hahaha. Bah Bahri ketawa. Nah, kalau Tuhan tidak beragama apa engkau sanggup bilang dia kafir? Sambung Bah Bahri memancing emosi Abah Layau yang kelihatan kesal. Tidak berani aku Bah, takut kualat. Hahaha. Abah Layau tertawa mendengar jawaban Bah Bahri. Kembali Bah Bahri menyeruput kopi yang mulai dingin. Hehehe. Tahu pula engkau dengan takut ya? Ujar Bah Bahri. Sambil menghisap rokok gudang garam merahnya Abah Layau kembali bertanya. Tuhan itu, apa artinya Bah? Tuhan itu artinya, tidak ada nama lagi, makanya Tuhan, kalau bernama itu lain Tuhan. Allah itu nama kebesaran wujud yang ada, makanya semua agama diraupnya. Timpal Bah Bahri. Oke Bah, bab yang ini jangan dibahas lagi sebab merinding bulu romaku dengarnya, dan sekarang kita tukar bab yang lain saja yaitu di manakah letak batasnya dunia dan akhirat itu. Sambung Abah Layau serius. Coba engkau pahami rasamu karena disitulah letak batasnya. Jawab Bah Bahri serius pula. Abah Layau mengangguk-angguk kepala seakan-akan mengerti apa yang disampaikan oleh Bah Bahri. Oke, bisa dipahami lalu di mana pulakah letak batas jaraknya Allah dan Muhammad itu? Sambung Abah Layau. Kalau yang ini letak batasnya di Nur. Nur dulu baru Muhammad. Jawab Bah Bahri sambil memandang wajah Abah Layau dengan serius. Abah Layau salah tingkah. Namun rasa penasarannya membuat dia semakin semangat untuk bertanya. Apakah benar zikirullah yang sesungguhnya itu adalah ingat akan Allah Bah? Allah itu tidak kemana-mana jadi tidak perlu diingat. Gerak dan diammu itulah yang sebenar-benarnya zikirullah. Jawab Bah Bahri dengan ketus. Sampai di manakah penghujungnya zikirullah itu? Sambung Abah Layau. Hujungnya sampai ke Hakul Daim. Jawab Bah Bahri singkat dan padat. Terlihat keduanya menyeruput kopinya dan menghisap rokok. Abah Layau terdiam sambil berpikir. Namun tiba-tiba dia kembali bertanya. Benarkah zat dan sifat itu tidak bercerai Bah? Sedikit berbisik di dekat telinga Bah Bahri. Nah ini pertanyaan yang mantap, cuma sayangnya pertanyaan ini keluarnya dari orang yang bau mulutnya mirip dengan tahi kucing karena tidak pernah gosok gigi. Jawab Bah Bahri sedikit bercanda. Jangan bercanda Bah. Apa jawaban dari pertanyaan tadi? Sambung Abah Layau kesal dengan gurauan Bah Bahri. Sambil menghela nafas panjang Bah Bahri menjawab. Zat dan sifat itu satu dalam kesatuan, satu wadah saja, bukan dua dijadikan satu, dasarnya memang satu asal kejadiannya, zat itu nyata, sifatnya pun nyata, pada akhirnya engkau yang ada inilah ianya. Dan kenyataan wujud bagi sifat inilah menyatakan yang ada, jadi jika zat itu dipahami sebagai hidup maka jalur hidup inilah yang mendudukan kalimat zat tidak terpisah dengan sifat, namun jika tidak diketahui jalur itu maka batallah kalimat dalam pengakuan. Sambung Bah Bahri panjang. Oke Bah yang ini bisa aku pahami dan ini kali kedua aku khatam makrifat, jika sampai 7 kali aku khatam makrifat maka yang ke-8 dan ke-9 tinggal kenduri saja lagi, kenduri untuk diri zahir dan batinku. Hahaha, ujar Abah Layau. Terserah, dikau sajalah. Selagi hidup buatlah sesuka hatimu. Asal jangan janda di samping rumahmu kau buat janda 2 kali. Sambung Bah Bahri kesal dan sedikit bercanda.
Abah Layau tertawa menjadi-jadi. Dalam beberapa hari ini Abah Bahri begitu mesra sekali dengan Kang Parmin, apa Abah ada hubungan spesial ya? Hahaha. Ujar Abah Layau bergurau. Ya dia spesial. Karena zahir dan batinnya itu adalah diriku. Jawab Abah Bahri serius. Karena melihat Bah Bahri serius Abah Layau pun kembali serius mengajukan pertanyaan. Hehi. Okelah. Mau tanya nih Bah, apa sebenarnya hakikat dari ibadah itu? Hakikat ibadah itu bukan pada seberapa rutin dan fasihnya kita melafalkan firman-Nya, tapi pada seberapa baik dan banyak mengamalkan firman-Nya hingga dapat berperan sebagai penyebar rahmat Allah di dunia ini. Jawab Bah Bahri mantap. Terus hasil ibadah itu untuk siapa? Sambung Abah Layau. Sambil menghela nafas panjang Bah Bahri menjawab. Hasil dari beribadah kepadanya bukan untuknya, dia lepas dari segala kebutuhan tapi semata demi kesejahteraan lahir batin diri kita yang beribadah kepadanya. Abah Layau pun tertegun seraya berkata seperti berbisik. Terus bagaimana dengan takdir kita di masa depan? Jangan tanya takdir baik apa yang menanti kita di masa depan tapi tanyakan pada hatimu hal bermanfaat apa yang bisa kita lakukan untuk fakir miskin. Jawab Bah Bahri sambil menyeruput kopinya. Abah Layau garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Karena bingung dengan jawaban Bah Bahri. Menyangkut fakir miskin ini jujur jadi malu saya Bah. Kita bahas yang lain saja ya. Boleh Abah jelaskan di manakah makomnya sholat yang 5 itu pada diri kita? Yang saya tanyakan ini hakikat. Tanya Abah Layau. Bah Bahri mulai menjelaskan. Subuh itu makomnya di sulbiyah, zuhur itu makomnya di pusat, asyar itu makomnya di dada, maghrib itu makomnya di leher, sedangkan isya itu pula makomnya di otak. Itulah sebabnya dikatakan bahwa hakikat gerak dan diam pada dirimu itu adalah sholat. Terus di mana pula makomnya Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Yunus, dan Nabi Isa pada diri kita? Sambung Abah Layau tanpa puas. Adam itu makomnya di hati, Ibrahim itu makomnya di paru-paru, Musa itu makomnya di jantung, Yunus itu makomnya di empedu, sedangkan Isa pula makomnya di limpa. Itulah hakikat isinya dalam dirimu. Jawab Bah Bahri sambil tunjuk dadanya Abah Layau. Hampir saja Abah Layau terjungkal akibat telunjuk Abah Bahri begitu kuat menekan ke dadanya. Ah, Abah, kayaknya mau membunuh saya. Canda Bah Layau. Sambil kembali bertanya. Di mana pula makomnya kenyataanku, kelakuanku, kediamanku, dan hayatku itu Bah? Sambil menempelkan kedua tangannya ke dada Bah Bahri pun menjelaskan. Tubuh itu tempat kenyataanku, hati itu tempat kelakuanku, nyawa itu tempat kediamanku, rahasia itu tempat hayatku. Abah Layau pun mengangguk-angguk seperti mengerti. Lalu di mana awalnya tanda perjalanan kematian itu dan di mana lenyapnya tanda tersebut, sambung Abah Layau. Tanda awal kematian itu dimulai dari sulbi cahayanya putih, terus ke pusat cahayanya kuning, terus ke dada cahayanya merah, terus ke leher cahayanya biru dan terus ke otak cahayanya hitam, lalu lenyap. Jawab Bah Bahri sambil menundukkan kepalanya. Seakan-akan seperti ada sesuatu yang dirasakan. Kalau tidak penasaran bukan Abah Layau namanya. Dengan 1000 pertanyaan, dia pun kembali melanjutkan. Apa hakikat dari cahaya putih, kuning, merah, biru, dan hitam itu? Terdengar suara nafas Bah Bahri yang dia keluarkan. Huf. Putih itu cahaya Adam, kuning itu cahaya Ibrahim, merah itu cahaya Musa, biru itu cahaya Yunus, hitam itu cahaya Isa. Jawab Abah Bahri singkat. Di manakah letak kesempurnaannya? Sambung Abah Layau semangat. Terlihat Abah Bahri memperbaiki duduknya. Mungkin kakinya sudah pegel kelamaan menjawab pertanyaan Abah Layau. Namun Bah Bahri suka dengan semua pertanyaan Abah Layau yang langsung ke titik kaji. Abah Bahri pun kembali menjawab pertanyaan Abah Layau. Untuk mengetahuinya maka pahami firman Allah ini, tubuh manusia itu, nafas dan hatinya, nyawa dan pendengarannya, penglihatan dan penciumannya, tangan serta kakinya dan sekaliannya itu tiada lain adalah tajaliku, jadi dirinya itu tiada lain adalah aku. Dan lagi, hendaklah engkau perhatikan dan ketahui, bahwa tiap-tiap sesuatu daripada alam semesta ini beserta aku di dalamnya.
Rasulullah bersabda, barang siapa memperhatikan sesuatu dan tiada dilihatnya Allah di dalamnya maka penglihatannya itu adalah batal sia-sia, sebab Allah itu tiada bercerai dan tidak terhimpun, tiada jauh dan tiada dekat yaitu maksudnya sangat mesra. Terlihat Abah Layau puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Mbah Bahri. Kembali lagi ke usilannya Abah Layau keluar. Ampun maaf Bah sebelumnya. Katanya Kang Parmin Rahmah janda di samping rumah Mbah Bahri itu cantik, bisa Abah bagi saya nomor handphonenya. Canda Abah Layau. Seketika mereka berdua tertawa serentak. Iya, begitulah kalau Abah Layau dan Mbah Bahri jumpa selalu saja ada gurauan yang keluar. Demikianlah cerita antara Mbah Bahri dan Abah Layau, ambillah baiknya buang buruknya. Karena yang baik itu dari Allah, yang buruk tentunya dari hamba yang hina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua Ilahi.